Mas Ivan, ini satu informasi akan saya sampaikan dulu untuk pemirsa IDX ya terkait dengan kebijakan Bursa Efek Indonesia. Ya, pemirsa, Bursa Efek Indonesia memperpanjang ini larangan dari transaksi short sale sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dan hal ini untuk menjaga keberlangsungan pasar agar tetap kondusif di tengah kondisi pasar juga yang tengah mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19. Bursa Efek Indonesia resmi memperpanjang larangan transaksi jual kosong atau short sale di pasar modal hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Hal ini tertuang dalam pengumuman BI nomor 30 tahun 2021 tentang daftar efek yang dapat ditransaksikan dan dijaminkan dalam rangka transaksi margin. Otoritas Bursa menyatakan menetapkan daftar efek yang dapat ditransaksikan dan dijaminkan dalam rangka transaksi margin untuk periode perdagangan bulan Februari 2021. Dan menegaskan kembali bahwa tidak terdapat daftar efek yang dapat ditransaksikan secara short selling sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian. Kebijakan itu tentu bertujuan untuk menjaga keberlangsungan pasar tetap kondusif di tengah kondisi pasar modal global maupun pasar modal Indonesia yang sedang mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19. Sementara itu, berdasarkan pengumuman pada Jumat lalu, BI telah menetapkan daftar efek yang dapat ditransaksikan dan dijaminkan dalam rangka transaksi margin untuk periode perdagangan bulan Februari 2021 dan terdapat 25 efek yang keluar dari daftar efek margin. Selain itu, terdapat 183 saham yang dapat ditransaksikan secara margin oleh anggota bursa yang memiliki nilai modal kerja bersih disesuaikan atau MKBD sebesar 250 miliar rupiah atau lebih, di mana 53 diantaranya merupakan efek yang baru masuk daftar pada bulan depan. Adapun aktivitas transaksi short selling sendiri mulai dibekukan otoritas bursa sejak tahun lalu, tepatnya Senin 2 Maret 2020. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan pemirsa bersama dengan Ipan Selamat Muhtar Barat. Beliau adalah Head of Investment dari MNC Asset Management. Ya, Mas Ipan, informasi baru saja kita sampaikan. Memang tidak ada lagi transaksi short sale begitu ya di Bursa Efek Indonesia, tapi margin masih diizinkan. Mungkin bisa dijelaskan ini untuk investor IDX Channel dan juga pemirsa begitu. Silakan. Oke, terima kasih Mas. Jadi memang menariknya memang jadi ada beberapa saham yang masuk margin, ada beberapa saham yang keluar margin. Betul. Jadi Bursa Efek itu membuat regulasi bahwa saham-saham yang masuk margin itu harus memiliki atau setidaknya dari 6 bulan terakhir, 10% dari 6 bulan hari terakhir itu tidak boleh ada di suspend. Oke. Jadi maksimum 10% dari hari bursa 6 bulan terakhir. Baik. Terus yang kedua, itu adalah dari PE dan atau PER ya, price to earning ratio dan price to book value-nya tidak boleh 3 kali lebih tinggi dibandingkan market atau IHSG. Baik. Nah, makanya itu mereka melakukan review terhadap saham-saham margin. Marginnya sebenarnya menarik. Kenapa? Sama seperti di kalau kita berinvestasi di forex, itu ada leverage namanya ya. Baik. Nah, itulah fungsinya ketika investor itu memiliki keuangan terbatas bilangnya, jadi mereka bisa membeli saham itu lebih banyak daripada dari aset dia sendiri. Nah, itu akan menggairahkan market sendiri, karena otomatis kan perdagangan itu akan semakin besar ya, dan juga semakin liquid. Nah, itu yang dicarikan oleh investor. Likuiditas itu is number one lah. Nah, itu dia, apakah ini akan lebih menggairahkan market nantinya begitu akan dimanfaatkan oleh investor dalam menyikapi transaksi margin yang sudah diizinkan kembali oleh otoritas bursa? Ya, kalau menurut saya sendiri itu pasti akan dimanfaatkan oleh beberapa investor untuk trading ya khususnya ya. Karena kan mereka mendapatkan dana tambahan lah istilahnya. Betul. Untuk melakukan investasi lebih besar di pasar modal Indonesia atau di pasar saham. Oke, risiko yang mungkin harus dicermati oleh investor dalam menyikapi transaksi margin adakah? Atau memang ini menjadi suatu hal yang harus juga menjadi pemahaman bersama juga apabila ini sudah diizinkan, kemudian sudah banyak yang mengetahui bagaimana mekanismenya, kemudian risikonya ini, Mas Ipan? Ya, pasti ada risiko dari transaksi margin ini. Ya. Ketika suatu saham yang dibeli oleh investor dengan margin, dengan leverage, otomatis ketika saham itu mengalami tekanan jual, maka investor tadi ini yang melakukan margin tadi, apalagi kalau sudah menyentuh namanya margin call ya, jadi itu otomatis mereka harus menambah dana. Kalau mereka tidak melakukan injek dana, otomatis
sekuritas yang menjadi tempat mereka transaksi itu akan melakukan for sale. Yes. Itu sih kendalanya. Itu dia, mungkin salah satu risiko yang harus dicermati juga ya, Betul. bila ingin menggunakan fasilitas ini begitu. Baik, Ya. menyikapi perdagangan hari ini bagaimana sentimen juga, apakah pergerakan indeks harga saham gabungan pada saat opening market akan menghijau kembali, karena tadi Jepang, kemudian Korea Selatan pun sudah mulai ada tanda positifnya. Kalau IHSG, apakah masih tertekan, Mas Iman? Ya, jadi memang salah satu fokus investor saat ini adalah perkembangan dari virus corona itu sendiri ya. Karena kalau kita lihat, memang penyebaran virus corona di Indonesia ini selalu mengalami cetak rekor lah istilahnya ya, cetak rekor setiap hari. Ya, itu agak mengerikan sebenarnya. Betul. Dan Presiden itu juga sudah istilahnya dengan PPKM itu menurut pemerintah itu tidak berhasil ya. Jadi mereka sepertinya akan mengeluarkan kebijakan baru. Betul. Yang dikhawatirkan itu akan menghambat lagi perekonomian seperti di awal-awal. Tapi sih kita berharap tidak seperti itu ya. Ya kita berharap Baik. karena kalau kita lihat ketika ada lockdown atau PSBB ketat itu kita tahu perekonomian sangat terpukul. Baik. Nah, kalau kita masukin faktornya itu ke pasar atau IHSG, ya kalau memang akan ada faktor yang tadi saya bilang itu PSBB ketat, pasti market akan turun lagi. Baik, baik. Karena kita belum tahu nih ya, kebijakan apa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dari merebaknya atau meningginya dari virus COVID ini. Oke. Tapi yang menariknya adalah data-data ekonomi yang akan keluar dan juga data laporan keuangan dari beberapa emiten ya. Baik. Ya, itu juga menarik. Ya, Kalau memang beberapa yang rilis itu seperti bank, itu rata-rata memang mengalami penurunan, Ya. tapi itu Mas Iman. memang udah diantisipasi sih.